Kak Taruli. Iya, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kak Taruli. Iya, hari ini kita mau bawa ibadah untuk adik-adik sekolah. Iya dong. Udah siap Kak? Sudah siap dong. Sebelum itu kita sapa dulu ya adik-adik yang ada di rumah. Shalom Shalom. adik-adik. Iya, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai, kita ngapain? Apain ya Kak? Kita lihat ayat hafalan yang udah Oh dikirim. iya ya, masih ada ya Kak ya? Masih dong. Oke, siap. Iya, kita lihat dulu ya. Yuk. Saya Filbert dari kelas David. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Terima kasih, selamat hari Minggu. Shalom, selamat hari Minggu. Nama saya Firenze dari kelas David. Di sini saya akan mengapakan hafalan dari minggu ini yang diambil dari Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Terima kasih, selamat hari Minggu. Shalom, nama saya Muhammadnya Sibarani dari kelas Dusua. Ayat hafalan minggu ini tertulis pada Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Gimana Kak J? Keren nggak? Keren dong. Keren. Tahu nggak Kak J? Yang ngirim ayat hafalan yang bagus dan keren akan dikasih hadiah. Hadiahnya apa Kak? Hadiahnya makanan. Oh, biar semangat gitu ya Kak ya? Iya, cuma Oh. semangat. Hadiahnya Baiklah. snack-snack. Jadi Oke. buat adik-adik yang di rumah jangan lupa kirim ayat hafalannya yang keren dan yang bagus. Oke, siap Kak Taruli. Oke, kalau gitu kita akan memulai ibadah kita. Kita satukan hati kita dan kita bernyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Kita nyanyi bersama-sama ya. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita nyanyi sekali lagi ya, lebih kuat suaranya. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya,
biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang berdosa. Engkau melindungi orang yang percaya dan yang datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan sambil bernyanyi lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Yang semangatnya nyanyinya. Adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Adalah damai sejahtera di dalam hatiku, di hatiku, di hatiku adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Salam adik-adik, selamat pagi. Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa dan Tuhan kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan masih memberikan nafas kehidupan yang baik pada pagi hari ini. Bahkan Engkau memberikan sukacita yang sangat luar biasa Tuhan. Sehingga kami boleh pada pagi hari ini tetap bersukacita, tetap meninggikan nama-Mu Bapa. Bapa yang baik dalam sorga, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Dan kami berdoa juga buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah Tuhan. Biarlah mereka boleh mendengarkan firman Tuhan dengan luar biasa, dengan damai dan sukacita. Bapa yang baik, kiranya Engkau sendengkan telinga mereka Tuhan, supaya mereka boleh tetap bersukacita untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita akan buka Alkitab kita.
karena bahan Alkitab kita tertulis di Matius 2 ayat 1 sampai 10 dengan tema pintar. Nah, buka Alkitabnya sama-sama adik-adik ya, kita baca bersama. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau di Betlehem tanah Yudea, engkau berkali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yudea, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal yang mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu, dan mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Demikian firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk kepada tema kita hari ini, tentu kita lebih mengetahui dulu apa arti pintar itu. Arti pintar adalah pengetahuan, bisa juga dikatakan pandai dan memiliki ilmu. Tak heran jika pintar selalu dikaitkan dengan prestasi, karena orang pintar selalu bergelut pada ilmu. Jadi makna pintar baginya adalah pengetahuan, pandai adalah memiliki ilmu. Nah, hari ini cerita firman Tuhan kita tentang orang Majus dan Raja Herodes, tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tentu adik-adik pernah atau sering mendengar tentang orang-orang Majus dari timur. Nah, mereka ini ternyata adik-adik, orang Majus ini adalah orang-orang yang sangat pintar dan bijaksana. Mereka ini juga orang terpelajar, terhormat, dan juga ahli dalam pertimbangan. Mereka datang dari timur ke Yerusalem hendak melihat raja orang Yahuda yang baru lahir. Mereka melihat bintangnya di timur dan mereka datang untuk menyembah dia. Mendengar bahwa orang-orang Majus akan datang melihat raja yang baru lahir itu, Raja Herodes sangat terkejut dan mengumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi untuk meminta keterangan tentang Mesias yang lahir itu. Selain itu, Raja Herodes juga mencari keterangan dari orang-orang Majus itu dan berharap mereka akan memberi keterangan kepadanya setelah mereka menemukan dia. Tahukah adik-adik siapa dia dalam cerita ini? Yaitu Yesus yang lahir. Lalu orang-orang Majus melanjutkan perjalanan dan akhirnya mereka berhenti karena melihat bintang di tempat di mana anak itu dilahirkan. Lalu mereka sangat bersukacita dan mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama
Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka juga mempersembahkan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Dan apa yang mereka persembahkan itu adalah sesuatu yang sangat mahal dan berharga. Tidakkah orang-orang Majus itu berbanding terbalik dengan tindakan Raja Herodes? Kalau orang-orang Majus begitu bersukacita menyambut kelahiran sang raja, malah Raja Herodes mencari siasat bagaimana caranya agar bayi yang lahir itu dapat ditemukan dan berencana membunuhnya. Karena sudah diperingatkan dalam mimpi, orang Majus itu tidak menjumpai Raja Herodes lagi, tapi mereka pulang melalui jalan yang lain. Nah adik-adik, jika sudah tahu bagaimana orang-orang Majus yang sangat pintar dan bijaksana itu mau mempergunakan kemampuannya untuk taat pada perintah Tuhan dan mengabaikan perintah Herodes untuk kembali datang kepadanya dengan membawa berita tentang anak yang lahir itu. Kita juga harus seperti orang-orang Majus itu adik-adik, menyambut kelahiran Sang Juru Selamat dengan sukacita, dan kita juga dapat mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kakak mau tanya pada adik-adik. Adik-adik, sudah tahukah tentang kebaikan Tuhan Yesus dalam hidupmu? Sekarang, apa yang akan adik-adik lakukan untuk Tuhan Yesus tentang apa yang dimiliki adik-adik sekarang? Misalnya, adik-adik ada yang juara kelas, ada yang pandai menyanyi, ada yang pandai main musik, ada yang juara dalam perlombaan, ataupun dalam perlombaan olahraga. Nah, kakak berharap adik-adik supaya apapun yang kita miliki, kita dapat mempergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa dan Tuhan kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami setelah selesai mendengarkan firman Tuhan dan telah selesai menyampaikan firman-Mu yang sangat luar biasa Tuhan. Biarlah firman yang baru kami dengar dan kami sampaikan tadinya Tuhan, agar jadi bekal bagi kehidupan kami dan juga anak-anak kami yang ada di rumah. Dan juga Tuhan, biarlah Engkau selalu memberikan kesehatan, kekuatan, kepintaran kepada anak-anak kami, supaya mereka tetap sehat dan kuat Bapa. Begitu juga Tuhan, banyak kesalahan dan dosa yang kami perbuat Tuhan, kiranya Engkau hapuskan supaya berkat kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami tidak menjadi penghalang bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, Kak Uli, aku mau tanya nih. Ya. Ada hafalan untuk minggu ini ada nggak ya? Ada dong, tiap minggu kita ada. Oh iya? Iya. Dari Mau mana tahu? Kak? Mau Mau tahu dong. Mau tahu? Oke. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari... Tunggu Kak. Kenapa, Gimana kalau anak sekolah minggunya dulu yang buat gerakannya? Oh kita, iya, kita benar, lihat benar. dulu. Benar. Jangan cuma pintar menghafal, jadi harus pintar buat gerakannya juga ya kan Kak? Biar lebih Oh. kreativitas. Iya dong. Oke. Kalau gitu ayat hafalan kita diambil dari Amsal 1 ayat 7. Kakak ulangin ya. Amsal 1 ayat 7. Oke? Itu kayaknya ayat hafalannya udah sering kita hafal. Iya udah Kak. sering kali Kak. Iya. Jadi nggak mungkin orang itu nggak tahu gerakannya kan? Iya. Iya betul sekali. Jadi buat gerakan di rumah ya, ditunggu. Baiklah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita dan kita akan mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi lagu Dison Adong Huboan Tuhan. Ayat yang pertama sama yang kedua.
Dison adong hubuan Tuhan barbueni ngoluku naso tardognian sadiaman argana Tuhan molosaini rajuman sudah dengan basam jaloma Tuhan sailas marohan tangat guna beda Tuhan nasohe amasari dope awon Tuhan rohaku mahuleho Tuhan naboy paleanotku gabelas ni roham jaloma Tuhan sailas maroham. Marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.